setelah dibuat, setelah jadi katalisnya kan harus kita uji, benar nggak katalisnya itu sesuai yang kita inginkan. Dari sisi sifat-sifatnya misalnya, saya pengen bikin fotokatalis misalnya. Nah, Anda harus uji sifat elektroniknya. Saya pengen katalis yang punya sifat magnetit misalnya, magnetit ya. Magnetic material atau magnetic properties gitu ya, sifat magnetik atau material yang punya sifat magnet gitu ya. Maka Anda harus uji bagaimana itu. Kemudian saya pengen katalis yang dia sekaligus absorben, punya porus material, Anda harus uji benar nggak dia porus material. Itu jadi nanti ada bab karakterisasi. Mungkin ini akan overlap dengan instrumen, dengan material, karena memang begitu. Jadi kita kan saling bersinggungan gitu ya, dengan materi-materi yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, 4, nanti kita akan bicarakan tentang apply-nya, aplikasinya. Benar nggak katalisnya itu nanti bisa digunakan. Misalnya tadi kalau untuk di environmental atau di kimia lingkungan, bagaimana nanti aplikasinya, bagaimana menghitungnya, bagaimana misalnya untuk fotodegradasi, bagaimana tingkat fotodegradasinya misalnya. Kemudian kalau untuk sintesis organik misalnya, bagaimana konversinya, benar nggak ini terkonversi jadi produk, sekian persen, berapa persen konversinya. Lalu selectivity misalnya, dia jadi produk tertentu atau banyak produknya gitu, berapa persen tingkat dia mencapai produk yang kita inginkan, jangan-jangan jadinya side product atau produk hasil samping saja yang banyak misalnya. Nah itu nanti kita akan lihat seperti itu. Misalnya kalau aplikasi untuk lagi misalnya lingkungan, sintesis organik, energi misalnya, nanti kita lihat bagaimana katalis ini nanti dalam energi, mungkin juga dalam yang lain, nanti banyak hal. Kita akan ambil beberapa contoh untuk aplikasinya, katalisnya untuk apa saja. Itu ya rangkaiannya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang desain NA ini. Nah, ini agak teoritis ya, jadi agak teoritik gitu, jadi bukan nanti kalau sudah ke preparasi mungkin lebih aplikatif. Teoritik jadi bagaimana kita mendesain of katalis, bagaimana kita menentukan suatu katalis yang sesuai untuk suatu reaksi. Nah, itu ada beberapa tahap. Ini tahap-tahap teoretikal kan sebenarnya. Kita lihat contohnya. Jadi biasanya kita lihat reaksinya dulu. Mau dipakai untuk reaksi apa katalis itu? Kita lihat, kita harus menentukan katalis yang pas, yang sesuai untuk suatu jenis reaksi. Jadi yang pertama yang mestinya kita lihat dulu, kita analisa dulu reaksinya. Apa yang analisa adalah persamaan reaksinya. Kalau Anda kan reaksi itu kan diwakili dengan persamaan reaksi, ya kan? Kalau Anda mempunyai suatu reaksi, itu biasanya dinyatakan atau diwakili atau dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi itu biasanya ada perbandingan stoikiometriknya, perbandingan molnya, perbandingan koefisien stoikiometriknya dari reaktan menjadi produk. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana menganalisa stoikiometrinya. Kemudian yang kedua, karena kemarin Anda di pendahuluan ya tentang katalis itu bagaimana ya, itu kan dia akan mempercepat reaksi atau reaksi dia berjalan itu kan ketika menurunkan energi aktivasi. Jadi nanti kita akan analisa juga dari sisi tadi energi aktivasi atau dalam hal ini energi yang menyertai reaksi itu atau thermodynamic analysis. Jadi nanti setelah melihat reaksinya kita lihat juga analisa energinya. Berapa energi yang dibutuhkan, berapa energi yang dilepas ya, itu thermodynamic analysis. Dan yang ketiga, karena kita orang kimia ya, mestinya tidak cukup dengan itu. Kita harus melihat juga dari sisi molecular mechanism, jadi melihat mekanisme reaksinya. Karena tadi kita ingat di awal kemarin bahwa katalis itu memberikan new reaction pathway, jadi memberikan jalan reaksi yang berbeda, mekanisme reaksi yang berbeda, sehingga nanti akan kita lihat reaksi yang berbeda itu seperti apa secara molekular, secara analisa molekulnya. Jadi misalnya guna reaktan, produk, dan katalis itu bereaksi secara molekuler seperti apa. Itu yang ketiga.
Dan yang keempat, karena sebagian besar reaksi katalis yang nanti kita bicarakan adalah heterogenes katalis heterogen yang sebagian besar adalah padatan, maka kita akan juga menganalisa atau melihat, mempelajari surface mekanismenya. Jadi reaksi atau mekanisme reaksi pada fase permukaan katalis gitu. Karena biasanya kan katalisnya berbentuknya besar ya, lebih besar dibanding molekulernya gitu. Nah, sehingga reaksi itu berjalan di permukaan katalis. Nah, nanti kita akan melihat juga bagaimana surface mekanisme, bagaimana reaksi pada permukaan katalis itu. Baru yang kelima, kita bisa tentukan reaction pathway-nya atau jalan reaksinya seperti apa. Yang kita anggap, kita lihat dari analisa stoichiometrik, termodinamik, molekuler, dan surface-nya itu paling efisien, paling efektif, sehingga fungsi katalis itu berjalan, yaitu menurunkan energi aktivasi, mempercepat reaksi. Nanti kita lihat mana yang dari reaksi-reaksi yang memungkinkan tadi yang paling mempunyai sifat atau paling memiliki properties untuk dia masuk dalam kategori reaksi katalitik, reaksi yang lebih cepat, reaksi lebih rendah IAA-nya, itu. Jadi nanti yang nomor 5 itu kita akan tentukan dengan jalan reaksi yang ini gitu. Jadi kita nanti nomor 5 itu bisa menentukan new reaction pathway-nya yang mana gitu. Nah, tadi syaratnya kan katalis itu dia ternyata memiliki jalan reaksi yang berbeda yang itu lebih efisien gitu. Nah, di tahap kelima itu kita tentukan, berarti lewat jalur ini. Nah, setelah mengetahui jalur reaksinya, kemudian nanti kita lihat untuk reaksi tersebut, katalis apa yang cocok, katalis apa yang punya sifat-sifat seperti itu, bisa memfasilitasi atau membuat reaksi berjalan seperti yang kita inginkan di nomor 5. Maka kita tentukan nanti katalis propertiesnya, sifat-sifat katalisnya. Misalnya, reaksi ini nanti di nomor 5 itu melewati reaksi dehidrogenasi misalnya, yang lepas hidrogen. Nah, maka saya berarti harus punya katalis yang punya sifat dehidrogenasi. Ini melalui jalur reduksi misalnya, maka harus nanti kita punya katalis yang punya sifat, yang punya karakter, bisa membuat reaksi mengalami reduksi. Nah, itu katalis propertiesnya. Baru yang nomor 7, kita tentukan materialnya, senyawanya apa katalisnya. Setelah tahu tadi sifat-sifatnya, ini katalisnya harus tadi hidrogenasi, harus reduksi misalnya. Untuk katalis yang bisa begitu, itu biasanya adalah ini katalisnya. Misalnya ini berarti bisa menggunakan Zn misalnya. Ini bisa menggunakan Fe gitu. Karena apa? Karena Fe punya sifat yang tadi. Nah, kita tentukan katalisnya. Baru yang nomor 8, berarti ini usulan katalis yang bisa dipakai, bisa digunakan. Itu tahapnya. Jelas ya? Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Ini paling gampang ya pakai contoh misalnya. Jadi misalnya kita punya studi kasus ya. Ini biar yang paling sederhana, paling gampang. Reaksi oksidasi dari metan. Di metana itu CH4 ya. Ini kan dapat lagi nih metana CH4 kita oksidasi jadi apa ini? CH2O itu apa? Formaldehid. Jadi aldehid ya. Jadi formaldehid, formalin kalau. Itu ya bukan, formalin bukan, formaldehid itu. Anda ingat lagi. Itu nah kita punya analisa biasanya ya reaksi pembentukan formaldehid atau formalin itu pakai jalur yang ini, yang bawah ini, ada 3 tahap ini biasanya. Ini yang tanpa katalis biasanya begini. CH4 dia mengalami hidrolisis dulu dengan H2O jadi CO dan 3H2. Kemudian CO dengan 2H2 menjadi H3OH. Ini apa nih? H3OH itu apa? Alkohol ya. Alkohol dioksidasi jadi aldehid, formaldehid. Jadi biasanya secara mekanisme reaksi organik
Kalau tanpa katalis itu begini. Dan itu biasanya memiliki delta H sekian, delta G sekian. Nah, ini dianggap tidak efisien karena kan lewat jalur macam-macam, ini panjang jalurnya. Kemudian juga butuh energi yang tinggi dan butuh tambahan material, terus tambah ada reaktan air. Maka kita punya tugas untuk mencarikan katalis yang sesuai sehingga reaksi ini harapannya nanti lebih cepat terbentuk, kemudian dengan energi yang lebih rendah dan seterusnya. Nah, tadi kita gunakan tahap yang 8 tadi. Yang pertama kita lihat stoichiometric analisisnya, jadi analisa stoikiometrinya. Caranya bagaimana? Kita lihat atau kita kan punya reaktan tuh. Reaktannya kan ada 2 berarti ada CH4, ada O2, ada metan dan oksigen. Ada 2 reaktan. Maka kita list, kita daftar segala kemungkinan yang terjadi kalau kita punya metan dan O2 direaksikan. Jadi kita punya kita coba analisa gitu. Kira-kira kalau saya punya metan dan punya O2 itu reaksi yang memungkinkan terjadi itu apa saja gitu kira-kira. Maka kemudian ini yang pertama ada reaktan self interaction, jadi reaksi antar metana CH4, misalnya dia bisa bereaksi sendiri dia. Misalnya jadi C2H6 apa? C2H6 apa itu? Metana jadi etana ya kan? C2H6 benar. C2H4 etena ya. C2H2 itu. Nah, jadi ini dia ternyata CH4 sendiri dia bisa bereaksi. Jadi kalau O2 dengan O2 nggak bisa bereaksi, dia akan inert ya, kan susah bereaksi. Kemudian bisa juga cross interaction, jadi ketika CH4 bertemu dengan O2 dengan berbagai macam perbandingan molnya. Nah, coba kita analisa. Jadi kalau ada kita punya 1 mol CH4 dengan setengah mol O2, itu kira-kira jadi apa saja. Ini misalnya dia jadi CH3OH, jadi alkohol, jadi ini ton ya, dan sebagainya. Ini reaksinya, ini oxidation. OI itu oxidation interaksi dari interaksi oksigen. Jadi dia mengalami reaksi oksidasi. DH itu dehidrogenasi, jadi dia melepaskan hidrogen. Gitu. Ini kalau misalnya 1 mol CH4 dengan 1 mol O2, maka jadi macam-macam ini. Kalau 1 mol CH4 dengan 1,5 mol, jadi macam-macam juga. Nah, ini kita coba analisa. Ini jenis reaksinya. Nah, ini nanti penting juga delta G-nya. Kita ukur masing-masing. Lagi nggak namanya ya? Masih ada, misalnya ini kalau dengan 2 mol. Kalau ini, nah ini kalau misalnya tadi reaktan dan produk interaction dan seterusnya. Jadi kita coba kita analisa sebanyak mungkin peluang atau probabilitas terjadinya reaksi antara metana dengan O2 atau oksigen. Apa saja reaksinya kita coba analisa. Kemudian setelah tadi kita ini ya nomor 1 ya, list of possible stoichiometric chemical equation. Kalau kita daftar semua kemungkinan persamaan kimia yang terjadi, kemudian kita hitung atau kita lihat data termodinamiknya tadi, di delta H atau delta G. Mungkin yang lebih enak delta G biasanya. Nomor 2, jadi ini thermodynamic analysis. Jadi biasanya kita ranking ya nilai delta G-nya. Dari yang paling negatif sampai yang paling besar delta G. Delta G itu apa kira-kira kepentingannya?
menyatakan apa? Delta B plus GIP itu menyatakan apa? Delta H menyatakan di kuliah termodinamika apa kira-kira? Delta G itu menyatakan tentukan reaksi ya, reaksinya tergantung spontan atau tidak, mudah terjadi atau tidak. Jadi kemudahan terjadi reaksi semakin kecil, semakin negatif, maka dia cenderung semakin mudah reaksi terjadi. Karena tadi kita butuhnya itu reaksi yang cepat, yang energinya kecil, maka yang kita cari kira-kira mana yang memungkinkan dengan nilai delta G yang kecil. Oke, itu ya termodinamika analisis. Jadi dari yang banyak tadi di ranking, dicari reaksi yang kira-kira paling mudah terjadi, yaitu dari sisi termodinamikanya kita lihat delta G yang paling kecil, paling negatif. Nah, kemudian dari situ dari analisa tadi nah ini delta G-nya, jadi tadi di semua delta G-nya kita tahu yang paling kecil mana, kemudian chemical bond change-nya. Jadi ini ya mekanisme yang kira-kira paling memungkinkan, paling mudah terjadi sesuai dengan produk yang kita inginkan, gitu ya. Dilihat mana yang kira-kira menghasilkan produk yang kita inginkan. Setelah kita list, mana yang menghasilkan produk yang kita inginkan, yang pas sesuai. Nah, kemudian kita dapatkan kira-kira nih, berarti yang kita mau itu adalah reaksi yang nomor 2. Nah, ini yang CH4 berdua jadi ini. Bukan yang paling atas. Yang paling atas nanti kan jadinya kan produknya CO2O, susah, kan bukan produk yang kita inginkan. Jadi kita yang nomor. Jadi CH4, mana dulu ya, yang setengah mana setengah. Yang ini, yang setengah mol ya. Nah, karena kan ini menghasilkan dari CH4 O2 sama ya. Meskipun lebih kecil, cuman ini panjang reaksinya, jenis reaksinya panjang. Saya se-efisien mungkin, sedikit mungkin. Nah, kayaknya ini yang nomor 2 ini yang dimau oleh tahap nomor 3. Jadi dicari yang hanya 2 macam saja oksidasi dengan dehidrasi. Maka di sini dicoba dipilih yang ini, yang CH4 dengan setengah mol O2 dan O2. Ini biar tidak jadi produk yang ini 2O kan agak susah. Nanti dari sisi ikatan agak susah. 2O nanti kan kalau H2 kan gas ya, udah hasil sampelnya gas kan lebih mudah dilepas. 2O nanti harus dipisahkan dan seterusnya. Jadi itu pertimbangan ikatan sih itu maksudnya. Nah, makanya dipilih yang ini, yang CH4 dengan setengah. Oke, setelah ketemu dari 2-3 tahap tadi, maka dicari ini, maka kemudian sampai ke penentuan reaksi mekanismenya, dicari yang ini. Yang CH4 dengan setengah mol O2 jadi formaldehid plus H2. Nah, baru kemudian kita cari surface mechanism, karena kan kita punya katalis. Katalis itu nanti fungsinya sebagai mediasi atau mediator untuk terjadinya reaksi, terutama surface reaction, jadi reaksi permukaannya. Maka kira-kira reaksi permukaannya adalah CH4, nanti CH4 yang S itu solid ya, atau katalis. Dia nempel di solid atau di katalis. Ya, kan lepas H1 jadi CH3S atau CH2S. Kemudian sama oksigen juga begitu, oksigennya dia akan nempel di surface permukaan, tapi bukan dalam bentuk O2, tapi O saja, O yang terpisah. Jadi ini harus disosiasi dulu keduanya, ini CH4-nya juga
harus punya CH4 yang berikatan dengan surface. Baru kemudian nanti dia bereaksi di permukaan katalis. Jadi yang ini, yang di S juga, ini juga di S, mendekat, bereaksi, jadi produk yang nanti bisa lepas. Ini kira-kira usulan reaksi di permukaannya. Jadi nanti CH4 itu harus bereaksi dulu dengan katalis, nempel di katalis. O2 juga begitu, bereaksi dengan katalis. Baru ketika sama-sama di permukaan, itu dia bereaksi, kemudian menjadi produk S. Kalau detailkan, nah ini jadi kira-kira CH4 dengan H nanti jadi CH3 yang berikatan dengan katalis. O2 juga berikatan, sering kelihatan namanya ya, ikatannya. Jadi ini yang kotak-kotak itu katalisnya. Jadi CH4 kan masih gas ya, masih nanti dia nempel di katalis. Tapi bentuknya bukan CH4 tapi CH3 karena dia harus melepaskan satu hidrogen untuk dia kedatangan bisa nempel atau bisa berikatan dengan katalis. O2 juga begitu, dia maunya nempelnya jangan O2 bentuknya tapi O saja. Sehingga nanti CH3 bereaksi dengan O2. CH3 nanti dia akan geser ke mendekati O2, bereaksi jadi CH3. DO nanti bereaksi dengan oksigen. Nanti lepasnya adalah dalam bentuk CH2O, tinggal hanya yang masih nempel di atas. Sehingga kita pada produk ini liquid yang nanti lepas hidrogennya bisa kita pisahkan gampang karena dia gas ya. Kalau tadi yang reaksi yang awal tadi dia kan nanti CH2 formaldehyde bercampur dengan air, nanti akan repot lagi misalnya. Jadi nanti berarti kita nanti harus cari katalis yang bisa ini 1, 2, 3, 4 bisa membuat oksigen itu terikat, oksigen insertion, harus membuat terjadinya reaksi dehidrogenasi. Tetapi di sini kan mild itu lunak ya, tidak, jangan banyak-banyak dehidrogenasinya, cukup satu saja, jangan jadi CH2, jangan jadi CH gitu maksudnya. Jadi mild itu lunak saja, sehingga nanti terjadinya CH3, hanya satu H yang lepas. Dan mencegah strong dehydrogenasi ini, mencegah sampai jadi CH2 atau CH gitu. Kemudian dia harus membuat atau memfasilitasi dengan oksidasi. CH3 reaksi dengan O, oksidasi. Ini kira-kira mekanisme reaksi yang kita mau dengan adanya katalis. Kemudian, nah ini kalau berarti nanti kita harus punya katalis yang tadi yang bisa membuat oksidasi absorption, dari dia terabsorpsi, oksigennya terabsorpsi tapi dalam bentuk disosiasi, terpisah O saja, jadi O yang berikatan dengan katalis. Kemudian tadi dehidrogenasi CH3, CH4 ya, tapi mild, tapi cukup jadi CH3 saja, jangan terlalu banyak dehidrogenasinya, jangan terlalu banyak hidrogen yang diambil dilepas. Kemudian jika juga harus membuat ini final dehidrogenasi, jadi membuat bisa lepas lagi hidrogennya di sini. Dia jadi CH2O, bukan CH3O tapi CH2O, itu hidrogennya dilepas lagi. Jadi minimal kita harus punya tiga syarat ya. Katalis yang kita gunakan harus punya 3 syarat. Setelah tahu propertiesnya, baru kita ini usulkan katalisnya apa. Nah, kita punya database, punya data tentang katalis. Misalnya, katalis yang bisa punya sifat dehidrogenasi. Misalnya ini mild dehidrogenasi.
apa? Fe 3+, vanadium 3+, 5+, atau Ti 4+. Atau yang dia bisa membuat mild oxygen injection ya, dia bisa menangkap oksigen tapi disosiasi, itu bisa macam-macam juga kita punya SC, TI, FE, ZN, ZN, NP, dan seterusnya. Sehingga nanti hasil akhirnya katalisnya itu bisa bentuknya single katalis, TI saja misalnya, tapi kan nggak bisa TI begini, harus dalam bentuk oksidannya, TiO2 atau vanadium oxide, atau bisa campuran dari dua ini. Kalau TI tadi kan dia bisa di sini, bisa di sini, maka bisa single, ya TI saja. Vanadium juga gitu, bisa di ini, bisa. Jadi dia punya dua sifat sekaligus TI itu, baik sebagai DH, dihidrogenasi, maupun sebagai OI, oxygen injection, sehingga bisa kita pakai TI itu. Untuk vanadium juga begitu, vanadium kan bisa dihidrogenasi sekaligus bisa oxygen injection, maka bisa kita pakai lagi. Karena dengan kita ngambil katalis TiO2 misalnya, sudah bisa mengalami dihidrogenasi sekaligus bisa mengalami oxygen injection. Tapi juga bisa kita buat itu bentuknya adalah mix, campuran. Jadi ada sifat yang sini dan sifat yang sini. Misalnya vanadium dengan ZN. ZNO-nya punya sifat OI, vanadiumnya sifat DH. Itu, atau TI dengan MO, MO-nya sifat oksigen injektornya, TI dari sifat ini. Bisa begitu. Jadi bisa single, bisa mix, bahkan bisa kompleks. Kompleks itu ya satu senyawa, tapi punya lebih dari satu logam misalnya. Ini sorry, FeO2 kayaknya maksudnya. Oh ini maksudnya di sini single. ZNTI misalnya, nah ini ada ZN-nya, ada TI-nya, itu kompleks. Ya, jadi nanti katalisnya yang penting punya sifat DH dan OI. Bentuknya bisa single katalis begini satu, atau bisa mix itu dua senyawa yang berbeda tapi bekerja bareng dia campur, atau satu senyawa tapi dua logam juga bisa. Oke, nah itu ya, itu cara untuk memilih atau menentukan atau menentukan katalis yang pas, yang sesuai untuk suatu reaksi. Seperti contohnya misalnya untuk Anda mensintesis atau membuat formaldehid atau formalin. Oke, sebelum saya ke itu kan tentukan dulu. Nah, setelah tentukan, setelah ketemu, misalnya Anda tentukan, oh Pak, saya berarti pakai lewat ini ya. Oh, ini ada kata seleksi tadi ya, milih ya, katalis yang mana gitu ya. Nah, setelah ketemu, oh Pak, saya pakainya misalnya TiO2 atau pakai kompleks ZnTiO2. Anda harus bikin ini deh. Ini kan baru milih saja, belum bikinnya. Nah, maka tahap selanjutnya adalah ini, preparasi atau pembuatannya. Kita milih dulu, ketemu katalisnya ini, baru kita nyari metode atau cara untuk membuatnya. Oke, sebelum ke preparasi, tadi di desain katalisnya ada yang disampaikan dulu, tanyakan dulu. Jelas? Siapa tadi Mbak? Siapa? Oh, Mbak. Gimana? Agak keras. Perbedaan katalis yang mix sama kompleks itu lupa kalau sama-sama dari dua senyawa, perbedaannya di mana ya? Ya. Sorry ya, ini tadi kayaknya yang ini salah. Jadi kalau mix itu memang dua jadi misalnya dua senyawa tapi bentuknya bekerja simultan, jadi dibarengkan. Jadi TiO2 dengan MO oxide itu kan berbeda, dosnya berbeda, dua oksida yang berbeda. Tapi kita tandemkan, kita barengkan kerjanya. Tapi kalau kompleks itu kita jadikan satu senyawa saja.
dengan yang isinya itu ada 2 logam. Biasanya paling gampang ya, bentuknya kompleks. Kompleks itu kan ada logamnya, ada ligannya. Nah, ligannya kan bisa logam, sehingga itu satu senyawa saja, tapi isinya 2 katalis gitu. Jadi ini yang Fe2O3 salah ya, pastinya yang kayak ini. ZNTI, jadi ada ZN, ada TI, cuman satu senyawa tunggal, yaitu senyawa ZnTiO3. Tapi kalau yang mix, campuran, itu 2 senyawa yang berbeda. TiO2 dengan NO3 itu kan berbeda. Cuman kita campurkan saja, kita barengkan dia bekerja. Itu. Untuk reaksi itu kita tambahkan 2 senyawa, yaitu senyawa Ti dan TiO2 dan senyawa NO3. Jadi kita pakai 2 katalis nih, gitu, kalau mix gitu. 2 katalis yang berbeda kita tandemkan, kita barengkan bekerjanya. Karena yang satu bertugas apa, satu bertugas apa gitu. Tapi kalau kompleks itu 1 senyawa, 1 katalis, tapi ada 2 logam aktif. Jadi logam katalisnya itu ada 2, cuman dia dalam 1 senyawa. Jelas nggak, Mbak Bisa? Kompleks itu Pak, contohnya kayak hanya zeolite. Tapi bisa menyerap cair itu tidak bisa. Aktivitnya nggak bisa. Sorry, kok suaranya agak kurang ya? Sorry, speaker saya atau bentar. Coba diulangi. Yang masalah yang kompleks ini Pak, contohnya itu kayak titania, zeolite. Itu termasuk foto katalis. Tapi kan yang oke. Kalau misalnya titania, zeolite ya. Nah, kalau itu bentuknya nanti kita lihat di preparasi ada, itu nanti masuknya itu bukan di sini, bukan di kompleks, tapi masuknya nanti kita jelaskan. Masuknya di ini. Ada namanya supported katalis, ada unsupported katalis. Nah, zeolite itu fungsinya adalah supporting katalis. Katalisnya bukan zeolitnya, katalisnya adalah TI-nya. Tapi TI-nya ditempatkan dalam supporting material, namanya pengemban atau tadi misalnya zeolit, bisa clay, macam-macam. Nah, itu agak berbeda nanti, bukan termasuk itu, Itu Mbak Nisha. Nanti kita jelaskan ini di katalis preparasi. Lagi? Sudah? Yang lain ada? Jelas? Sudah absen ya, sambil disambil absennya nanti biar tidak kelewatan. Oke, kalau sudah kita akan ke ini preparasi. Jadi kan baru milih katalisnya. Oh, Pak, katalis ini untuk reaksi ini. Nah, Pak, mohon maaf Pak. Jadi banyak teman yang belum diadmit Pak. Oh gitu, sorry. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Maaf ya, sebentar, tak buka dulu. Oh, saya tadi lupa ya, biar otomatis gitu ya. Sebentar, saya post dulu aja. Kalau di share screen itu nggak muncul ya ini. Bentar, saya kasih dulu kendala teknisnya. Biar keluar screen. Untuk keluar share screen biasanya yang di pojok atas Pak. Stop share screen Pak. Keluar kan. Saya cari notifikasinya kok nggak muncul. Di partisipan mungkin Pak. Oke, ya saya cari. Enggak, apa itu namanya? Text pen-nya kok enggak muncul. Sebentar. Iya. Sorry, komputer saya itu kecil jadi ya
stop kan senang saya bisa luas lihatnya. Ini kok tidak muncul. Bentar. Meeting kontrolnya kok tidak keluar. Meeting kontrol biasanya di mana? Di chat bagian bawah mungkin, Pak? Enggak, di bagian anunya tuh muncul tapi diklik enggak keluar gitu Mas. Oh. Sudah tampak tapi enggak mau diklik gitu loh maksudnya. Oh iya Pak. Mungkin di share screen-nya dimatiin dulu Pak biar Karena itu meeting control untuk kan nutup share screen, stop screen-nya juga ada di situ. Oh iya Pak. Bentar, sebentar ya. Sabar. Ya begini kuliah online itu. Kasihan yang tadi belum mendengarkan gitu. Nah apa toh? Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Ya review aja. Ya cepat tapi maksudnya kita ulangi sebentar. Sorry ya, maaf tadi lalu sibuk apa namanya jelaskan jadi harusnya tak setting automatically apa tuh admit itu ada tuh lupa tadi. Sudah admit semua? Sudah? Ini berapa? Total 17. Benar sudah? Enggak kelihatan lagi? Oke, nggak apa, saya lagi ya. Kita review lagi sebentar. Enggak buru-buru toh mau di dapatnya yang penting. Sorry. Kelihatan share screen-nya sudah? Ya Pak, kelihatan. Oke, jadi maaf ya tadi yang lewat yang belum saya admit. Jadi kita tadi sudah bicarakan sedikit lah tentang desain katalis. Jadi ini kalau mau di review, kira-kira nanti tahapnya ada 8 ini. Jadi yang pertama stoichiometric analysis dari reaksi yang kita mau tadi. Jadi reaksinya apa? Nanti kita analisa secara stoichiometri. Kemudian yang kedua kita lihat secara termodinamika mana reaksi yang paling memungkinkan secara termodinamika. Biasanya kita cari yang paling mudah, paling rendah energinya, paling spontan gitu biasanya begitu. Kemudian nanti kita lihat dari sisi molekulernya mana yang paling pas, yang misalnya nggak usah pakai tahap-tahap yang banyak, misalnya nanti nggak usah kalau perlu tidak perlu tahap-tahap pemisahan produk-produknya, nanti kita cari tiga. Kemudian karena ini heterogenes katalis heterogen, maka biasanya kita melibatkan surface reaction atau reaksi permukaan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme reaksi di permukaan. Dan setelah itu kita akan temukan jalan reaksi yang pas. Tapi kan katalis itu kan clue-nya adalah new reaction pathway. Jadi kita harus menemukan pathway atau jalan reaksi yang new tadi, sesuai tadi, yang dengan energi lebih rendah, dengan lebih cepat gitu. Maka kemudian kita bisa tentukan, bisa memilih reaction pathway yang kita inginkan. Baru setelah itu kita bisa menentukan kira-kira katalis apa yang pas untuk reaksi tersebut. Jadi katalis apa yang punya karakter, punya sifat, bisa membuat reaksi tersebut berjalan. Setelah itu kita pilih katalisnya dalam katalitik. Materialnya apa? Mungkin bisa macam-macam, tidak cuma satu. Mungkin satu reaksi bisa dengan katalis yang berbeda-beda. Kalau kalau nanti concern di ini ya, mungkin nggak cuma materialnya saja yang dipilih, tapi juga nanti materialnya kan banyak. Oh ada TI, ada FE, ada macam-macam. Nanti dipilih mana yang paling gampang dapatkannya, misalnya. Oh kalau itu pakai yang aneh-aneh siapa? Misalnya PT platinum, itu kan bagus Pak, tapi kan mahal itu. Kan nanti bisa pertimbangan seperti itu. Pertimbangan mahal, pertimbangan green chemistry misalnya, oh ini reaksinya toksik, ini enggak gitu, bisa. Jadi dalam penentuan material nanti bisa banyak faktor bisa Anda masukkan. Tidak hanya semata-mata faktor bisa berjalan reaksinya, tapi juga mungkin tadi
faktor kemudahan mendapatkan prekursornya, kemudian juga faktor ekonomi mudah mahal tidak, atau kemudahan handlingnya misalnya, oh ini reaksinya katalis ini bagus, cuman mungkin nanti jadi agak eksplosif misalnya. Atau mungkin tadi mahal tadi, atau nggak mahal tapi kalau pesen lama misalnya, juga ada. Itu jadi kemudian nanti baru yang ke-8 kita tentukan, kita masukkan, oh ini loh katalisnya. Itu secara singkat begitu. Kemudian ini kita coba, kita punya studi case, jadi kasus kasus reaksi yang kita coba mau pakai tadi ya, misalnya untuk reaksi antara metan dengan atau oksidasi metana menjadi formaldehid. Biasanya itu secara secara mekanisme reaksi organik itu seperti ini, melibatkan 3 tahap ya. Jadi hidrolisis dulu di CO dan H2, nanti baru CO-nya bereaksi lagi menjadi alkohol, baru nanti alkohol dioksidasi jadi formaldehid. Biasanya begitu. Nah ini relatif tidak efisien karena kan banyak tahap. Nah itu biasanya ada peluang banyak reaksi samping yang tidak dipakai misalnya. Kemudian mungkin juga banyak energi yang diperlukan karena tahapnya banyak, tiap tahap untuk energi misalnya, dan juga material cost-nya, jadi biaya materialnya kan mungkin jadi lebih banyak. Itu kemudian biasanya dengan delta G sekian, delta H sekian. Kalau ini sebagai contoh kita analisa tadi, yang pertama analisa stoichiometriknya tadi. Yang pertama itu kita kan punya 2 reaktan itu, ada metan dan oksigen. Nah kita cari peluang atau secara kemungkinan, secara berapa kemungkinan reaksi yang terjadi ketika kita punya 2 reaktan, yaitu CH4 dan O2. Misalnya CH4 itu dia bisa mengalami reaksi self interaction, jadi reaksi dengan senyawa atau molekul yang sama. Punya 2 mol CH4 itu bisa jadi etana ya. Jadi metana jadi etana, etena atau etuna. Kalau kita punya 2 mol CH4. Tapi kalau punya oksigen itu biasanya dia inert dengan dia sendiri. Jadi oksigen O2 dengan O2 biasanya biasa. Atau yang ini cross interaction. Jadi kita coba-cobakan misalnya CH berbagai perbandingan mol O2. Jadi kalau misalnya CH4 dengan setengah mol O2 jadi apa? Ini reaksinya yang terjadi. Kemudian ini tadi ya oksigenisasi, dehidrogenasi, oksidasi. Jadi ini jenis reaksinya, ini delta G-nya. Delta G nanti kita pentingnya di belakang, nanti ada kepentingannya. Kenapa delta G dituliskan? Ini cross interaction, kemudian ini sama ya dengan 2 mol, atau ini reaktan dengan reaktan. Setelah dapat ini, kemudian kita list secara termodinamik. Jadi mana reaksi yang paling mudah terjadi secara termodinamik. Karena tadi kepentingan kita, katalis itu mestinya ya membuat reaksi jadi mudah terjadi. Kalau jadi deltanya lebih katalis itu kan mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi mestinya energinya lebih rendah. Jadi kita cari kira-kira yang energi lebih rendah atau mudah terjadi reaksi. Nah kemudahan itu biasanya ditunjukkan dengan energi bebas Gibbs-nya atau delta G atau spontanitasnya gitu ya, dengan delta G atau energi bebas Gibbs. Anda kan punya apa itu di termodinamika itu ya, ada entalpi, ada entropi, ada energi bebas. Kalau di kimia itu kita tentu pakai delta G, karena delta G itu kan biasanya pada atau entalpi ya, itu kan pada kondisi tekanan konstan biasanya. Karena reaksi begini kan konstan biasanya, maka kemudian besaran-besaran yang muncul di kimia itu adalah
pada kondisi P constant. Karena Anda nggak hitung untuk berapa tekanannya. Karena tekanannya atmosfer. Oke, ini kemudian mekanisme reaksi yang diusulkan. Kita pilih yang CH4 dengan setengah mol. Karena ini langsung jadi ini kan pertimbangan molekuler ya. Molekuler artinya reaktan dan produk yang kita inginkan. Jadi karena ini memang langsung jadi produk yang kita inginkan, formaldehid, dan hasil sampingnya itu adalah senyawa yang mudah kita pisahkan, kita handling. Kedua, kan jelas formaldehid itu liquid, keduanya gas, kan nggak usah repot-repot lagi memisahkan, pasti terpisah. Mungkin beda kalau produknya menghasilkan hasil samping yang sama fasenya, misalnya harus pakai tahap pemisahan, nanti tambah energi lagi. Oke, kemudian ini surface mekanismenya permukaan. CH4 nanti dia mengalami dihidrogenasi, kan bisa jadi CH3, CH2 dan seterusnya ya. Oksigennya mengalami oksigen injection, jadi oksigen yang menempel pada surface, pada katalis. Ini juga hidrogen CH3 atau CH2 yang menempel pada katalis. Kemudian dia bisa bereaksi di permukaan katalis, kemudian jadi alkohol ya. Kemudian nanti lepas hidrogennya jadi formaldehid. Ini kira-kira yang kita maunya begini, jalannya reaksi. Kemudian ini tadi mekanisme permukaannya. Di permukaan yang terjadi maunya adalah oksigen injection, jadi oksigennya nempel di katalis atau di permukaan katalis kotak-kotak ini, cuman dia sendiri-sendiri, bukan bentuk molekul O2 dari molekul O saja. Kemudian dihidrogenasi, jadi CH dia lepas, hidrogennya menempel di sini dan CH3 yang menempel di permukaan. Tapi yang kita mau yang tadi mild, yang hanya satu saja hidrogen yang lepas, jangan banyak-banyak, yang strong dihidrogenasi. Kemudian nanti baru terjadi oksidasi, CH3 mengalami oksidasi. Oke, itu kemudian ini katalis yang kita mau tadi, berarti dia bisa membuat atau memfasilitasi oksigen injection dari atau oksigen interabsorpsi pada permukaan katalis pada kondisi oksigen immobile ya, oksigen yang nempel di sini. Yang nempel di sini biar nggak gimana-mana, gampang gitu. Kemudian hidrogenasi tadi menghasilkan CH3, baru kemudian nanti ini bisa lepas kembali dengan mudah. Ini katalis yang kita mau seperti itu. Kemudian ini materialnya, jadi katalis material biasanya ya yang bisa membuat dia mengalami hydrogenation itu biasanya ini katalisnya. Tapi beberapa juga sampai ke strong dehydrogenasi, jadi nanti mungkin dihindari yang agak membuat dia jadi dehydrogenasi. Jadi lanjut, kemudian oksidasi, beberapa katalis yang dia memfasilitasi oksidasi. Kemudian ini mobilitas, jadi kan katalis itu kan reaksi kan berada di permukaan, jadi memungkinkan mobilitas reaktan di atas permukaan. Jadi ini kemudahan untuk terjadinya mobilitas di permukaan katalis. Kalau ini kan low mobility ya, semakin ke sana berarti semakin low, semakin susah mobilitas. Kemudian ini reduksi tadi. Karena lepas. Oke, kemudian tadi yang terakhir ini ya. Nah, ini baru katalisnya. Sehingga tadi kesimpulannya kita bisa bentuknya single katalis atau mix atau kompleks. Kalau single ya satu katalis saja. Kalau mix itu dua katalis yang kita pekerjakan berbarengan. Kalau kompleks itu ya dua gugus aktif katalis tapi dalam satu senyawa kompleks. Itu reviewnya. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan ke yang ini atau belum, atau masih ada yang tanya?
Mohon maaf Pak, izin memotong. Tadi ada yang tidak sengaja keluar Zoom, belum di-admit.